Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Nabila, NPM 2201010319. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah, NPM 2201010156. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Binang Pratama, NPM 220101011245. Perkenalkan, nama saya Aiman Firoji Daub, NPM 2201010203. Jadi kami di sini ingin mempertanyakan tentang fenomena tren perubahan sosial dan budaya. Di sini kami bersama salah satu tokoh Muhammadiyah yang sedang mengajar di SMN 7 Karangintan. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Zarnawi, SPD. Udah. Bapak sudah mengajar di sini berapa tahun, Pak? Kami sudah mengajar ini dari 2011 sampai tahun 2024 ini. Ini sudah 13 tahun lah kira-kira. 13 tahun. Di sini Pian sebagai guru kah? Sebagai guru. Mengajar apa, Pak? Kalau boleh tahu. Mengajar pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 7. Ada 2 kelas, di kelas 8 ada 2 kelas, di kelas 9 ada 2 kelas. Jadi semuanya 6 kelas, ada 140 siswa. Jadi kami di sini punya 10 pertanyaan untuk Bapak tentang fenomena perubahan sosial dan budaya. Inggih. Jadi izin bertanya ulun kepala. Menurut Pian, bagaimana budaya anak murid sekarang? Anak murid sekarang jelas sudah terjadi perbedaan dengan murid dahulu. Kalau murid dahulu ini sebenarnya ya sedikit mudah diatur daripada murid sekarang. Karena murid sekarang ini kan sudah zaman teknologi. Ini kira-kira individualnya lebih menonjol daripada kegotong royongannya. Oleh sebab itu kita di SMP ini mengajarkan satu anak kurikulum merdeka, itu di situ ada P5. Ya, P5 di situ mengajarkan kegotong royongan, kreativitas, berpikir kreatif. Ya, itu semuanya dirangkum di situ untuk mengembalikan kurikulum merdeka, untuk mengembalikan sebenarnya sikap atau moral anak-anak yang jauh sebenarnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu. Ya. Terus bagaimana pertumbuhan budaya dari tahun ke tahun? Maksudnya pertumbuhan budaya ini Pak? Kebiasaan lah. Iya. Di lingkungan sekitar Pian atau di tempat Pian mengajar saat ini. Kalau budaya ini sebenarnya, budaya itu kan satu kebiasaan ya. Kebiasaan yang dibentuk dari sikap, dari perilaku, kemudian menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini menjadi budaya bagi kita masyarakat di sini. Kalau pada tahun 2011 kami ke sini, ini sebenarnya masyarakatnya alhamdulillah agamis di sini. Kemudian religi, sehingga kami ini memang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa mengajak anak ini menjadi manusia yang membentuk lagi untuk lebih bisa lebih meyakinkan kepada kita sebenarnya untuk lebih baik itu. Nah, jadi kalau sekarang ini kelihatannya sudah terjadi perubahan, pergeseran budaya. Kalau dahulu anak-anak itu sopan dengan guru, ini sudah mulai berkurang. Satu. Kemudian anak-anak ini kalau misalnya masuk, dahulu kalau masuk 7:30, setengah 8 sudah ada anak-anak. Sekarang sudah
anak-anak sudah 7:30, anak itu masih banyak yang nongkrong, ya nyantai-nyantai. Nunggunya guru dulu masuk, kemudian dia. Tapi kalau dulu anak-anaknya sudah siap dulu baru kita masuk. Nah itu. Kemudian kalau misalnya ada guru lagi, ini ada terhadap guru lah, kalau kita membersihi sesuatu itu biasanya anak-anak ini langsung mengambil. Kita misalnya bersih-bersih pakai sesapu, anak-anak itu langsung Pak, tahun dulu pertama itu saya kesini langsung ngambil, Pak saya aja yang membersihkan, ngerjakan. Jadi hal itu tidak didapatkan tahun ini. Tahun ini biar kita mengajar, biar kita cuek aja doa, ya cuek aja terhadap guru. Gurunya apa dia nggak tahu. Pokoknya apa yang dia dikerjakan itulah kira-kira apanya perubahan budayanya, ya biasa itu kira-kira. Terus selanjutnya, menurut Bapak apakah ada perubahan sosial pada organisasi keagamaan selaku tokoh Muhammadiyah? Perubahan sosial kemasyarakatan, ya. Alhamdulillah kalau kita sebenarnya kita baru terpilih tahun ini. Jadi sebenarnya kita sudah berorganisasi sudah cukup lama, tetapi karena kita jadi pengurus Muhammadiyah tahun 2023 sampai tahun 2026 ini terpilih kita sebagai ketua. Itu ada di Martapura 1, kemudian ada Martapura 2 dan ada Martapura Timur. Jadi Martapura itu sekarang sudah dibagi 3. Ya, jadi Martapura 1, Martapura 2 dan Martapura Timur. Nah, perubahan sosial kemasyarakatannya sebenarnya ada perubahan. Perubahannya gimana? Perubahannya kalau dahulu orang-orang itu tidak mengenal Muhammadiyah secara spesifik, sebenarnya tidak meluas. Orang itu kalau Muhammadiyah ini sebagai agama yang bisa menghancurkan, agama yang bisa aliran yang bisa menghancurkan, seolah-olah dia ada menyebutkan agama kayak Muhammadiyah sebagai agama, padahal kan tidak. Muhammadiyah sebagai aliran, padahal sebenarnya ya bisa dikatakan aliran. Nah ini ternyata pada tahun-tahun pertama 10 tahun dulu itu Muhammadiyah dicuekakan, tapi kita berikan keteladanan. Sebenarnya ini menjadi figur lah bagi kita untuk di masyarakat itu kayak apa sebenarnya orang-orang Muhammadiyah ini. Jadi itu di situ ada kegiatan sosial, kita setiap bulan Ramadan itu memberikan sembako ke seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, buka puasa bersama itu setiap tahun. Kemudian pada Idul Adha kita mengadakan ibadah kurban, ya, itu di Martapura sampai kurang lebih itu ibadah kurban kurang lebih 33 ekor sapi. Nah, itu juga kalau kita ini ya kita berikan kepada masyarakat yang di luar daripada Martapura. Misalnya ya di misalnya di Sungai Sipai atau misalnya di daerah yang tidak ada Muhammadiyahnya, kita memperkenalkan lewat bantuan kita. Ini bantuan dari Muhammadiyah. Nah, jadi itu sebenarnya syiar kita, syiar agama kita. Alhamdulillah dia bisa menerima sekarang sudah Muhammadiyah itu menjadi acuan bagi dia. Ya, jadi sudah terbuka. Kadang-kadang ini malah orang-orang yang tersebut bisa bergabung dengan kita, ya, karena keteladanan yang kita berikan selama ini, ya. Nah, kemudian kita kalau misalnya sholat berjamaah, kalau orang-orang Muhammadiyah ini biasanya sholat berjamaahnya itu diperhatikan sama sekali, ya. Itu alhamdulillah ini sudah mulai ya. Sosial kemudian kemasyarakatannya ada, keagamannya juga ada. Setiap malam itu Pak, kalau setiap malam Sabtu itu di Al-Furqan itu ada pengajian. Kalau di Masjid At-Taqwa malam Senin, kalau di Al-Ikhlas itu malam Rabu. Jadi setiap ranting itu ada pengajian. Pengajian ini merupakan ujung tombak daripada
keberlangsungan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak ada pengajian berarti Muhammadiyah itu mati. Jadi untuk menghidupkan Muhammadiyah itu sebenarnya di pengajian nih. Jadi pengajian ada kumpul-kumpul, kita beri nanti ya, kita beri makan supaya dia tidak memikirkan lagi makan itu. Nah jadi itu yang bisa kita laksanakan. Kemudian lagi ada pengobatan secara massal, kita bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit terdekat, ada donor darahnya Pak ya. Jadi kalau orang dahulu itu donor darah itu pasti mencari ke Muhammadiyah. Pak, donor darah ada Muhammadiyah sudah ada. Ini orang-orang Muhammadiyah yang siap untuk didonorkan. Jadi misalnya ada 10 orang Muhammadiyah yang siap mendonorkan, tinggal telepon aja lagi. Misalnya si A, si B, si C, hari ini perlu darah rumah sakit dari Muhammadiyah, siap nih Pak berangkat. Nah jadi itu. Jadi orang rumah sakit aja sudah tahu sebenarnya Muhammadiyah ini. Jadi dia senang dengan keadaan keberadaan kita ini. Kira-kira itulah yang bisa disampaikan. Iya, lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan sosial di lingkungan Bapak? Iya. Alhamdulillah perubahan sosial di lingkungan kita ini cukup positif sebenarnya ya. Cukup positif. Kenapa saya cukup positif? Karena semakin keberadaan Muhammadiyah ini sudah sebenarnya sudah tahun 2019-12 itu kan sudah ada sebenarnya ya. Jadi anggapan masyarakat Muhammadiyah ini sebenarnya menjadi aliran yang kurang baik, ternyata itu salah ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai berkembang di tempat kita, itu sudah mulai ada, karena dengan pengajian tadi Pak. Pengajian kita malam Jumat, kalau di Pasangan itu malam Jumat. Jadi setiap itu ada kumpul semuanya. Kemudian kita membincangkan bagaimana ke depannya Muhammadiyah ini. Jadi yang dahulunya orang memandang sebelah mata dengan Muhammadiyah, sekarang sudah tidak lagi. Dulu orang membicarakan masalah kunut dengan tidak kunut, sebenarnya ini sudah masalah yang lama sebenarnya, sampai hari kiamat pun ini tidak bisa dipecahkan ya, tergantung daripada kita aja menyikapinya. Ya kalau tidak pakai kunut tidak apa-apa, kalau pakai kunut juga nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya yang kita permasalahkan adalah sembahyang subuh kadakah, itu yang dipermasalahkan ya. Nah jadi masyarakat ini sudah mulai mengerti sebenarnya ya keadaan Muhammadiyah ini. Selanjutnya tadi kan tentang perubahan sosial di lingkungan Bapak. Selanjutnya bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan budaya di lingkungan Bapak? Iya. Kalau perubahan budaya, sikap-sikapnya orangnya sudah mulai ya, perubahan budaya ini dahulu kan kebiasaan. Misalnya budaya yang ada di tempat kita tuh dahulu ada yang menyeratus, ada yang meniga hari, ada yang menuju hari, ada yang menyeratus, ada mahal. Kayak apa sikap kita sebagai orang Muhammadiyah? Itu kan budayanya harus kita kembangkan. Jadi kalau misalnya kita diundang oleh masyarakat, berarti kita kita untuk tidak ikut, sebenarnya bukan tidak ikut, tetapi tidak menghadiri hal itu karena kita tidak melaksanakan. Dan dia sudah tahu sebenarnya siapa kita dan dia tidak mengundang. Alhamdulillah tidak diundang, karena ya itu kalau tidak diundang itu kan berarti dia tahu sebenarnya Muhammadiyah ini tidak melaksanakan, ya tidak menghargainya. Itu yang perubahan-perubahan yang bisa kita rasakan. Tetapi kalau misalnya ada bahaulan apa segala macam, kita siap untuk membantu. Muhammadiyah itu siap membantu dengan keadaan orang-orangnya di sekitar situ, tidak tutup mata ya. Jadi hubungan antar masyarakat itu tetap baik, tetap terjalin. Nah jadi dia mengerti keadaan kita, kita juga mengerti dan memahami keadaan orang sebelah itu. Jadi itu kira-kira Pak. Dari perubahan sosial dan budaya tadi, menurut Bapak apa saja sih penyebab perubahan sosial dan budaya itu?
penyebab perubahan ini karena masyarakatnya sudah banyak yang berpendidikan lebih daripada SD saja, kan dulu kawin. Ini kan sudah ada SMP, sanawiyah dan aliyah, bahkan sudah banyak yang sudah sarjana. Ini suatu wawasan yang lebih kalau dibandingkan dengan zaman dulu. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya Pak. Bagaimana cara Bapak menghadapi perubahan sosial dan budaya di era sekarang? Emang ini waktunya. Ya, kita untuk menyikapi perubahan budaya dan sosial di masyarakat, berarti ini kita harus menambah juga wawasan kita. Wawasan kita ini harus kita tambah. Jadi wawasan keagamaan harus kita tambah, wawasan keilmuan harus kita tambah supaya tidak berkalah saing dengan anak-anak muda zaman sekarang. Itu yang pertama. Kemudian pendidikan juga harus dilanjutkan, jangan lagi nanti kita tamat SMA sudah, ini harus sampai ke perguruan tinggi, sehingga pola pikirnya kalau perguruan tinggi ini kan sudah terjadi perubahan dibandingkan dengan SMA. Nah itu kalau apa tadi? Sosial dan budaya di era sekarang. Iya. Nah jadi sebenarnya harus kita tambah ilmu pengetahuan kita supaya nanti kita bisa menyikapi hal-hal tersebut, karena sudah terjadi jauh perbedaan sosial budaya zaman dahulu dengan zaman sekarang, ya. Anak-anaknya sudah jarang sebenarnya kalau dahulu kan anak-anak masih main layang-layangan, main-main di kampung lah misalnya. Tapi sekarang sudah jarang itu dilaksanakan. Anak-anak ini semuanya banyak menggunakan HP. Anak-anak TK sudah menggunakan HP. Jadi sebenarnya tetapi sebenarnya kita ini perlu wawasan, ya. Wawasan kalau HP kadang mungkin rasanya kita ini menghilangkan HP ini. Jadi kita arahkan saja misalnya ke arah yang lebih baik, misalnya kalau penggunaan HP ini maksimal satu harinya, kalau menurut Pak Karyono Ibnu Ahmad itu hanya 2 jam Pak. 2 jam satu hari, cuma 2 jam. Ya berarti kita harus bisa membatasi anak ini itu. Kemudian kita jangan langsung menyerahkan begitu saja HP ini, harus kita awasi. Ya kita kontrol, kita awasi sampai sejauh mana. Jangan-jangan dia membuka macam-macam, ya. Jadi ya HP kita ini sebenarnya harus kita awasi juga. Itulah Pak kira-kira. Menurut Bapak, hal apa saja yang seharusnya dilakukan anak muda sekarang untuk menghindari adanya penyimpangan akibat dari perubahan sosial dan budaya? Iya, Masya Allah. Yang harus dilaksanakan oleh pemuda zaman sekarang, yaitu pertama dulu untuk mempertebal keimanannya, ya, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu dulu, sehingga nanti sikap-sikap itu bisa terbentuk sendirinya kalau kita menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dengan mengadakan pengajian-pengajian harus kita datangilah sebenarnya, karena itu menambah juga wawasan keilmuan keagamaan kita, sehingga kita tidak lepas daripada rel-rel keagamaan. Nah itu kira-kira yang menjadi permasalahan pokok mendasar itu. Kemudian kalau misalnya anak-anak kita masih umur 4-6 tahun, kemudian itu kita sorenya itu kalau kita menghindari daripada HP ini, kita masukkan aja ke TK Al-Quran, supaya paling tidak ini menjadi kebiasaan bagi dia untuk bisa membaca Al-Quran, membaca doa-doa harian, menghafalkan surah-surah pendek, mengamalkan ilmu-ilmu agama yang mudah-mudah saja, misalnya berwudu, sholat berjamaah, itu lebih mengena kira-kira.
Selama Bapak mengajar di sekolah ini, hal apa saja yang menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perubahan sosial dan budaya? Iya, terima kasih. Kalau kita melihat terjadi perubahan sosial budaya ini, Pak, kemarin sejak terjadi COVID-19. COVID-19 ini membuat anak itu menjadi malas. Malas untuk, kita pusing Pak. 1 tahun COVID, mengajarnya di rumah dengan daring. Kayak apa Pak? Ulun mengajar ini teruslah Pak. Ulun menulis tugas terus Pak. Bosan Pak. Habis kayak apa? Keluar tidak bisa Pak. Akhirnya anak ini menjadi kebiasaan buruk sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa untuk mengatasi itu? Alhamdulillah pada tahun berikutnya kan kita sudah terjadi perubahan. Ya sudah, ini kemarin itu Pak. Itu sudah susah lagi Pak. Kita sudah masuk kelas sebenarnya ini susah mengaturnya. Ya. Mengaturnya untuk membiasakan dia untuk berhadapan dengan guru-guru itu susahnya luar biasa mengaturnya, ya, membiasakan dia untuk memberi salam, berjabat tangan, berkomunikasi lagi dengan guru dengan kayak biasa. Ya, ternyata itu menjadi satu permasalahan bagi kita. Habis itu terjadi lagi perubahan. Perubahan itu terjadi pada kurikulum 2021. Nah, terjadi perubahan kurikulum yang 2013 itu sekarang sudah menjadi perubahan lagi kurikulum Merdeka. Nah, di sini terjadi lagi orang hendak membetulkan sebenarnya sikap daripada siswa. Jadi anak ini kalau kurikulum Merdeka ini berbasis kepada siswa. Maunya siswa itu apa sih? Ya, jadi kita arahkan sampai ke sana. Jadi bukan maunya kita dahulu, maunya kita terus apa Pak? Sekarang maunya siswa itu apa? Itu yang sampai sekarang sudah terjadi perubahan. Sehingga kita bisa melihat tingkah siswa itu yang maunya kayak apa, ya. Kita harus bisa sebenarnya memberikan solusinya juga bagaimana. Makanya kita diadakan terus pelatihan, penataran untuk menambah wawasan keilmuan kita ini. Ya. Jadi semenjak COVID-19 tadi sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, anak itu malas, susah diatur. Ya. Malas pas susahnya luar biasa. Untuk mengerjakan soal saja sulit. Nah, sehingga coba kita beri pendekatan. Kita ada di sini kelompok belajar. Kelompok belajar itu antara guru-guru. Permasalahan semuanya itu kita tumpahkan di sana dengan guru-guru. Dengan ada guru BK, ada kepala sekolah, ada semua guru-guru itu kumpul di sana. Bagaimana memecahkan permasalahan menghadapi anak ini. Alhamdulillah sudah tahun ketiga ini sudah terjadi perubahan sosial, sudah mulai dia berkembang, sudah mulai berbicara, sudah mulai aktif seperti biasa, ya, sudah mulai menjadi lebih baik lah begitulah daripada yang terdahulu. Ya, sosial ke masyarakat sudah meningkat. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Dengan perkembangannya teknologi, apakah berdampak ke perubahan sosial dan budaya? Silakan Bapak. Dengan perkembangan teknologi, apakah berdampak dengan sosial budaya? Iya. Kalau kita lihat sebenarnya perkembangan teknologi ini kan sudah sangat pesat ya. Mau tidak mau kita harus bisa melaksanakan itu. Jadi di sekolah ini sebenarnya tidak boleh membawa HP. Kenapa dilarang? Karena khawatir anak-anak ini
Ya, anak-anak kelas 7 sampai kelas 9 banyak yang menggunakan yang tidak baik. Ya, salah gunakan. Jadi kalaupun sebenarnya boleh mulai kelas 7 dan 9 boleh membawa HP. Kemarin kita ada PPDB, Pak bolehkah membawa HP? Boleh. Jadi senangnya luar biasa SD ini. Kenapa boleh? Asal itu diawasi oleh guru, ada tugas. Misalnya ada tugas IPA, coba cari misalnya klasifikasi masalah tumbuhan. Silakan kamu cari di Google misalnya ini. Baru itu boleh. Jadi kecuali ada tugas-tugas guru IPA, tugas guru bahasa Indonesia, tugas guru IPS yang mencari di Google melalui teknologi ini baru dibolehkan. Nah itu jadi perkembangan anak-anak sekarang itu ternyata sosial kemasyarakatannya berkurang. Artinya karena dia ketujuh HP menyendiri itu keras kepala. Dia tidak mau karena ini belum selesai main gamenya, disuruh mamanya lagi. Jadi udah mau Pak, saya selesaikan dulu mainnya. Mau. Padahal kan sebenarnya itu kalau dipanggil oleh orang tua itu kan lebih penting. Nah, tapi dia mementingkan itu. Itulah sosial kemasyarakatan yang yang kurang baik sebenarnya. Baiknya apa? Baiknya kan tadi sudah kita pelajari sebenarnya ilmu teknologi ini akan berdampak jauh lebih besar manfaatnya kalau kita penggunaannya itu dengan baik, dengan diarahkan oleh orang tua, diarahkan oleh guru, sebenarnya ini jauh lebih bermanfaat. Ya. Nah, jadi membantu kita terhadap proses pembelajaran di sekolah ini. Kalau ada HP bingung. Kenapa? Karena kita sekarang sudah zaman HP. Jadi semua HP, informasi pakai HP, pendaftaran pakai HP. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari dinas pendidikan pakai HP. Semuanya. Jadi kita ini yang sudah berumur ini ya sudah gelabakan untuk menyesuaikan dengan anak-anak muda umur 23, 24, 25 yang baru masuk ke sini. Teknologinya sudah luar biasa. Jadi ada perbandingan antara guru yang sudah senior dengan guru yang junior. Guru yang junior ini sudah teknologinya cukup canggih. Kalau yang dahulu ya gitulah kira-kira. Susah untuk menyesuaikan. Mau diajari kayak apa orang tua, ya pelan-pelan lah. Tapi kalau semangatnya tetap ada, sebenarnya belajar itu pasti bisa sebenarnya. Kalau masih semangat tetap ada. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Janawi atas waktunya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami tadi. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.